Parsha. Iya. Cuman sudah ada Lunox sekarang buat Bigetron Bravo. Berarti harus ada satu juga yang ngejagain Parsha di area backline-nya. Tapi Mocha sih dari tadi mainnya positioningnya memang Antara Hilda ngejaga atau banget sih. Hilda atau Sylvana lagi. Hilda lagi atau Sylvana. Hilda terus Sylvana. Atau Baxia. Iya. Baxia Sylvana sih itu dua-duanya nabrak terus combo sama Parsha kecuali Parshanya betul, Parshanya benar-benar gak boleh tumbang ya. Betul. Karena Baxia Parsha kan kita tahu banget ya. Baxianya beli waktu yang lama banget muter. Ada feather airstrike dari belakang, dari atas, dari angkasa. Dari angkasa. Dari angkasa nggak tuh? Tapi masih berpikir cukup lama dari Hilda? teman-teman Red Bull, Hilda, Shadow Oh, Peak, Harit. Harit sih. Harit Bukan dan Alis ya. Hilda dan Harit. Biasanya kita tahu kan di sideline taruh Alis gitu. Sekarang Harit Harit. sekarang. Tapi aku suka Harit juga sih sebenarnya meskipun agak fall off di area late game-nya ya. Oke. Tapi Harit ini bisa jadi striker bayangan. Di Bisa area banget, mid bisa sampai banget. late game-nya. Ya bisa banget. Cuman ya itu tadi di early game-nya mungkin agak berat kah? Karena tapi ya setidaknya kalau kita main ada Pakuito di samping. Itu hero kita range lah, agak aman dikit lah. Karena Iya. jabnya dia kan harus kejar juga tuh. Benar. Dia harus ngejab, dia harus heavy left Jadi punch. ada yang kasih damage tambahan di area belakang ya. Betul, jadi kayak kita bisa kiting dia lah. Terus kalau dia lagi maju gitu, bisa ditaruh zaman force-nya. Oh, Jadi tapi lebih susah buat motornya. Jadi bakal buying time juga, bakal ada lawan dari Parsha kan biasanya kalau ada Parsha di tim A, lawannya Chang'e di tim B. Iya, biasanya gitu ya. Jadi kali ini kita akan melihat seperti apa. Kalau dari draft pick sih sebenarnya nih dari kedua tim mereka sama-sama kuat, tapi entah kenapa pemilihan Harit di akhir. Menurut Paul sendiri gimana? Harit buatku sih gak ada masalah sama sekali sih. Harit juga oke, untuk team fight-nya bagus ya, apalagi untuk team fight dengan ada zaman force itu membuat kayak si Pakuito terutama ya, yang gak bisa pulang dengan adanya efek flow. Plus dia bisa di dash kiri kanan dan itu kayak ngebuat dia juga susah buat nyari target ini melompat kemana nanti. Betul, dan mungkin pemilihan Hilda kembali diambil oleh Red Bull mengingat ada Jauhead dari Betul, ada Jauhead. tim Bigetron Bravo. Yang tadi kalau kita lihat di game pertama udah selalu 1v1 ya, kayak untuk di menit-menit pertama mencoba untuk melakukan arah ke arah core yang sedang mengamankan purple buff dan juga red buff. Iya, dan kita akan melihat seperti apakah di game yang keduanya. Karena Bigetron Bravo masih punya banyak banget kesempatan kali ini untuk masuk ke dalam game yang ketiga. Siapa tahu masih bisa dijegal sama teman-teman Bigetron Bravo. Benar-benar ngestopin pergerakan dari Red Bull yang mau ngamanin 2-0. Betul. Yes, dan kita butuh masuk ke dalam game yang ketiga teman-teman semuanya. Jadi jangan lupa untuk share juga kepada teman-teman kalian semua kalau MDL kita lagi mulai sekarang. Yes, benar. Karena kita nggak sabar untuk merasakan sensasi luar biasa dari game yang kedua. Apakah bakalan deg-degan lagi, dibalikin lagi. Banyak jual beli serangan ya Cipi ya. Iya, benar banget. Di situ kalau kita lihat Yuzong sudah berada di area XP lane dan melawan Pakuito. Di sisi lain di area mid lane udah ada 3 hero juga dari ketiga tim. Sepertinya kedua tim sekarang menggunakan tim hyper carry di mana satu junglernya dan juga 2 support. Iya, tapi Desinyo di sini benar-benar di-push banget sama Barbosa, dan ini memang yang sebenarnya pengen dilakuin sama Barbosa juga di game pertama. Karena dia coba untuk ngerusuh, ngegangguin Gamora jangan sampai dapetin ini ya, buffnya dengan cukup mudah. Dan ini kayaknya memang ada dendam sama mantan ya. Dari tadi loh, dari game pertama loh. Iya. Oh, tapi Barbosa dia Cyclone Eye ke arah yang berlawanan kali ini masih Barbosa bisa muter-muter coba lagi. untuk benar ngegangguin. Gamoranya sih banget bener-bener dihar sama dia sih. Gila, ini annoying banget, dan bahkan langsung flicker, ejector, masih bisa mundur kah? Enggak ternyata, dan bahkan jadi first blood untuk teman-teman dari Bigetron Bravo. Iya, di situ Mountain Shocker sudah dikeluarkan oleh Muka, sangat terlalu offside ya tadi ya, terlalu ingin membalaskan dendam ke Gamoranya tadi. Iya, dan Muka cepet banget sih, udah level 4 sekarang. Ya karena dia udah diganggu. Iya, benar-benar gak ada yang Dia ganggu. dapetin jungle semuanya. Dan bahkan lihat dari Ryuknya yang gak tumbang di area bawah setelah di backup dengan cukup baik oleh seorang Moka yang punya Trestless maju ke arah depan Cibi. Iya, benar banget, berhasil mengamankan gold buff juga di area bottom. Di sini Moka benar-benar akan sangat leluasa untuk mengumpulkan goldnya. Tapi setelah clearing minion, balik lagi memankan turtle. Karena di sini kalau kita lihat hero-hero dari Bigetron Bravo juga nggak berada di area turtle lane di situ. Sehingga tim dari Red Bull Rebellion dengan leluasa dapat mengambil turtle yang pertama.
Yes, dan berhasil diamankan Mhm. kali ini dengan tanpanya adanya kontes dan Red Bull ternyata mereka cukup pede dengan pemilihan draftnya, tapi ternyata di sisi lain Barbosa sepertinya bakal ke pick off lagi dan lagi terus setelah mendapatkan dan adanya zoning yang dilakukan oleh seorang Barbosa, tapi di sisi lain masih bisa ditukarkan 1 untuk 1, Detanya berhasil ditumbangkan. Oh, luar biasa sih tadi. Peran-peran yang dilakukan rotasi dari Red Bull sendiri ketika mereka melakukan ganking, mereka surely kill tadi. Oh, Dan tapi lihat damage-nya langsung dari Harit. yes, Wow, separuh HP hilang. yang kita tahu padahal hari ini juga item depend banget ya kok. Ya. Dia butuh item untuk magical damage-nya, tapi dia masih bisa memberikan sedikit pressure dan bahkan ngepoking aja ke arah Chang'e-nya dipaksa pulang. Ini sih Barbosa bener-bener sih. Mantan, kamu kemana? Apa kabar? Udah lama tidak bertemu. Tapi ini bakal menjadi punishment juga sih buat seorang Barbosa ya. Enggak apa-apa sih, dia buying time. Lihat tuh, semuanya Iya. mundur ke belakang. Semuanya benar-benar mau nggak mau distraction-nya betul. pindah semua ke Barbosa. Betul, itu ngemudahin banget. Gisan-nya bisa jalan-jalan. Yujo Iya, udah free. jalan kembali. Free semuanya. Dan Pemain bahkan Red Bull. lihat dari Lei sendiri bakal coba mundur kali ini dengan Wings by Wings dan bahkan Ryuknya bakal mencoba untuk memukul mundur. Tapi sisi lain, Simba nge-take down Mocha di area bawah. Oh my god. Oh wow, itu bahaya sih. Kayak lu kena 1 kill di bottom lane. Sayang banget. Menurut Cipi gimana nih Cipi? Ya sebener banget, sayang banget sih. Iya. Gimana mukanya juga tadi sendirian ya. Iya, dia sendirian di area bawah, semuanya lagi sibuk di area mid juga. Dan Ryuknya tipis banget bakal digangguin sama Simba. Dan menurut aku juga Simba ini masih menjadi apa ya, ancaman juga sih kayaknya. Tapi bakal dibuka kali ini langsung ejector ke arah Lei-nya. Lei-nya bakalan diculik kali ini dan sepertinya dari Bigetro mereka tahu mereka nggak boleh kesetir sama pergerakannya Barbosa. Yap, bener banget. Meteor shower-nya di situ sudah dikeluarkan, sudah mengenai beberapa HP dari Mocha dan membuat Mocha harus meregenerasi ulang HP-nya. Dan permainan kembali pasif di situ kalau kita lihat Pakuito mencoba untuk clearing minion, wave minion, memotong minion. Sorry, jadi situ tipis banget. Iya, tapi masih bisa mundur, masih bisa survive dari seorang Sarizo. Barbosa masih coba untuk memberikan damage dan bahkan pressure-nya yang diberikan oleh teman-teman Red Bull Rebellion tidak terhenti sama sekali. Dan bahkan kali ini bakal melakukan zoning terlebih dahulu di area turtle ya. Detanya yang tadi sebenarnya sempat terkena damage dari seorang Lei juga masih bertahan di area yang sama. Iya, startle kedua sudah keluar, di situ Meteor shower sudah dikeluarkan. Tapi dan- turtle-nya masih bisa diamankan oleh teman-teman Red Bull dan bahkan Barbosa yang harus dipanis kali ini bakal tumbang. Mocha juga tumbang, 2 teman dari Red Bull Rebellion dan bahkan dari Ryu kali ini bakal coba untuk mengejar ke arah seorang Deta, tapi Deta yang masih cukup cepat, masih punya ejector, masih punya tambahan movement speed dan masih bisa bertahan. Oke, Koala. Iya, kalau gue lihatnya sih mereka udah gak boleh seperti yang tadi ya, kayak mereka ganggu-ganggu Haras-Haras lagi. Karena itu sekarang ya, buat yang sekarang itu memberikan peluang buat Cloud-nya buat bisa dapetin poin kill-nya. Sementara Cloud lagi berjuang untuk mendapatkan item pertama mungkin ke arah dari Demon Hunter Sword. Kita cek dari itemnya juga ternyata Haritnya udah jadi Calamity. Iya, di area top lane di situ kalau kita lihat pada Ace harus dihentikan oleh seorang Chang'e dan mau gak mau harus tumbang. Iya, dan ini Detanya kali ini yang udah mulai ngeselin sih. Udah mulai ngebalesin apa yang Barbosa Yes, lakukan, bener dia banget. juga bisa lakukan sebenarnya. Meskipun di early phase-nya Detanya agak sedikit pasif gitu kan. Karena Barbosa yang ngezoning terlebih dahulu, tapi ketika Barbosa nggak ada, atau bisa dibilang kayak dengan adanya opening yang bisa dibuka sama seorang Deta untuk ngecek ke area busnya, itu bakal dilakukan sama Deta. Dan ini justru yang membuat Gamora bakal cukup free untuk free farmingnya. Tapi di sisi atas, dari Rodney dan juga Mocha langsung menumbangin Chang'e yang sendirian. Sepertinya akan dibalikin di area bawah sih. Ya, Ryuk seorang diri melawan 2 hero, tapi karena nggak ada minionnya, Pakuito nggak bisa melakukan inisiasi ke arah Yuzong di area bottom lane. Tapi Mocha diam-diam dia nyolong orange buff yang dimiliki sama seorang Gamora di sini. Yap, well played. Mocha dan permainan kembali pasif di menit ke-6 menunggu Turtle yang akan keluar dalam waktu 15 detik lagi, Kak. Ini udah grouping sih, grouping bertiga kali ini dari Red Bull udah mulai ngebuka visionnya dengan Mountain Shocker dan bahkan Deta. Yang bakal menjadi korban kah? Enggak, masih menjadi inceran saja karena masih bisa mundur juga kali ini dari teman-teman Bigetron, tapi ternyata bakal dipok begitu saja di area rivernya Kowawa. Wow, this moment kah itu karena mencoba untuk mengecek di dalam semak-semak ternyata sudah ada 2 pemain langsung dan Turtle akan langsung menjadi milik bagi Red Bull Rebellion tanpa ada kontes sama sekali. Iya, Red Bull tahu mereka harus dapetin objektif Turtle juga biar mungkin bisa bisa ngejar dari sisi networknya ya. Tapi Lei agak sedikit terlambat dengan feeder astrek-nya yang tadinya mau nyolong ke arah purple buff milik Red
Begiatron. Iya. Permainan kembali pasif, turtle kedua berhasil diamankan oleh Red Bull Rebellion. Di sini kalau kita lihat Bigetron Bravo mencoba untuk fokus ke area mid lane-nya, clearing minion. Di situ ada full backup, full of damage yang sangat baik. Ejector dari Detanya menyelamatkan Sinyo. Ya, tapi Sensorizo bakal coba dikejar kali ini. Ryoknya udah cukup pede di area depan dan bahkan Detanya masih bisa membackup. Ejector dibuka tapi belum ngelempar ke arah siapapun. Hanya coba zoning aja tapi Gomora balik lagi. What are you doing Gomora? Kowawa, kenapa dia balik lagi barusan? Mungkin mau ngejuk aja ya. Tapi Mengejuk, kaget aja ada tapi 3 orang di sana. ternyata banyak orang ya di dalam bushnya dan bahkan Sinyonya pun harus tumbang kali ini. Kalau coba untuk berfokus dapetin objektif di area mid kah karena Simba masih berada di paling depan kali ngejabnya masih ke arah seorang Lei dan bahkan lihat bakal coba untuk dipukul mundur tapi tidak bisa dan bahkan killing spree untuk seorang Moka 4-2-2. Mokanya justru yang bisa dibilang dapetin positioning yang cukup enak banget dan masih bisa ngedapetin orange buff lagi. Yes. Kayak apa ya tadi ya? Sayang banget tadi dari Bigetron Bravo kalau aku lihat ya mereka kayak terburu-buru untuk melakukan suatu inisiasi. Iya. Jadi kayak kepani satu dan akhirnya bisa dimaksimalkan oleh Red Bull. Padahal Detanya juga belum maju ke area depan dan wah ini sulit banget dari Detanya juga masih ke pick off lagi dan bahkan turret di area midnya bisa ditumbangkan oleh teman-teman dari Red Bull. Ketika kalau misalnya tadi Koa agak sedikit flashback ya, dimana memang sebenarnya aku setuju mereka agak sedikit terburu-buru. Padahal Detanya masih ejector dalam posisi di area belakang juga. Dan Gamoranya justru yang battle mirror image ke arah depan. Yes. Kader Express sudah dikeluarkan di area bottom lane. Di situ kalau kita lihat Minion sudah juga lumayan masuk ke area turret dari top lane. Meteor Circle sudah dikeluarkan oleh Sorizo membuat tim dari Red Bull Rebellion harus mundur ke belakang. Iya, dan bisa dibilang dengan adanya Meteor Shower memang cepat banget untuk defensif, untuk clearing minion itu cepat banget karena mereka punya Meteor Shower dari Sorizo, dari Chang'e-nya. Tapi permasalahannya Red Bull mereka bermain sangat objektif gitu loh. Ketika mereka dapetin di area mid, mereka langsung rotasi lagi ke area bawah. Dan kali ini Lordnya udah mulai dipok juga oleh teman-teman dari Bigetron. Ada Red Bull Rebellion, Bigetron mencoba untuk ngedefend dan bahkan nge-contest tapi nggak bisa GP. Iya bener banget, di situ kalau kita lihat penggunaan Fighter Ice Trade cukup baik dari Lei membuat tim dari Bigetron Bravo mundur ke belakang dan gak bisa masuk ke area Lord yang sedang di-hook oleh tim dari Red Bull Rebellion dan akhirnya Lord berhasil diamankan oleh Red Bull. Iya, Gamora mungkin ngelihat ada seseorang di dalam bush, dia langsung blazing duet barusan. Apakah untuk men-secure saja memberikan poking damage ke bawah? Yes, ya entahlah ya. Tapi balik lagi untuk semuanya yang sudah dilakukan oleh Red Bull ini berjalan dengan semestinya bagi mereka sendiri. Zone out mereka bisa dapetin 1 demi 1 juga. Dan juga Moka ya, yang dia 2 kali ke pick. Itu dua-duanya datang dari Pakuito tadi. Iya, aku pengen lihat sih itemnya dari Rodney, dia udah dapetin Holy Crystal juga dan kalau kita Feather lihat Half Heaven, Calamity Reaper, Helmet, ya kan, Ini Holy Crystal, Haritnya sih Concentrator. udah sakit sih, dia punya life steal juga, punya magical damage yang cukup tinggi dari Feather Heaven-nya. Dan kalau kita lihat dari Mocha sendiri pun juga udah memiliki item yang cukup, dia punya BOD dan Endless Blade. Atau kalau kita lihat di sini dari Rio kalau coba dibuka dengan ada Black Dragon Form langsung dipukul mundur teman-teman dari Bigetron Bravo, namun Lordnya masih bisa ditumbangkan. Yap, Lord yang pertama berhasil ditumbangkan, belum menyentuh inner beta turret dari ketiga turret milik Red Bigetron Bravo juga. Yes. Dan masih menunggu sih momentum yang tepat. Ini memang mountain shocker-nya Yi Sun Sin sih ngeselin banget. Ngeselin banget sih memang Semua sih. inisiasi musuhnya bakalan bisa aja di Bisa cancel. ketahuan ya kan. Kalian mau setup di mana? Kita lihat dulu, kita buka dulu. Kita buka dulu. Jadi bakal tahu banget, dan dari Red Bull juga mereka nggak mau nge-end terlalu cepat. Mereka bakal main safe aja karena tahu banget, oh kita udah pegang kendali penuh. Ini tinggal setir aja dikit, bisa jadi tunggu Lord yang kedua, bisa jadi kita main pick off dulu. Iya, mungkin nunggu satu ada yang sedikit offset gitu ya dari teman-teman Bigetron Bravo. Tapi memang ini kita ngelihat ya, Parsianya justru yang leluasa banget. Bisa dibilang kayak ketika draft pick kita akan agak sedikit was-was gitu sama Parsianya. Apakah Parsia bisa di pick off dengan mudah karena dari Bigetron Bravo mereka punya Gamora, mereka punya Deta, punya Simba juga. Pakuitonya di sini bisa ngejauh ke area belakang gitu. So mungkin kita kepikiran kayak Parsianya mungkin bisa di take down dengan mudah. Tapi ternyata ada beberapa momentum justru Parsia yang ngelakuin inisiasi terlebih dahulu ya kok. Betul. Dan juga kayak ini ya, masuk ke arah dari late game. Hira-Hira Mili bakal kayak kurang fungsi banget sih. Mau deketin Parsia itu bisa diganggu dengan Yujong.
Betul. bisa dikasih juga Zaman Force. Rodney lihat sakit banget ini Rodney. Satu Calamity Reaper ternyata efeknya gede banget. Dan plus ya, ini kalau Cici sadar juga sebenarnya dari Red Bull Rebellion mereka tuh open visionnya tuh enak banget. Mereka kan punya Insunji dengan Maten Joker. Mereka punya Feather Ice Strike dari Parsia dari Lei-nya. Terus Barbosa dari tadi tuh di area depan terus ya JP ya. Iya benar banget, dia benar-benar membentengi timnya dengan baik. Dari tadi, dari awal sampai akhir selalu berada di posisi di garda depan. Iya, pokoknya siap siaga. Pokoknya siap siaga satu di depan terus ya. Iya. Dan masih mencari momentum kali ini dari tim Red Bull Rebellion. Dari Bigetron Bravo memang sih mereka high groundnya kuat banget gitu. Ada Sorizo, ada Sinyo juga Betul. dengan Brilliant of Order. Lihat tuh, Dan lo lihat ya timing dari Red Bull, mereka nggak ngehit sama sekali buat minionnya. Kenapa? Ya udah biar agak pelan dikit karena mereka lagi nunggu buat setup untuk Lord yang kedua. betul. Untuk item sendiri Simba baru aja jadi Athena Shield kali ini. Ini lebih respect juga, dia punya breastplate juga. Dan oh ternyata dari seorang Mocha dia BOD langsung WON. Langsung Wind of Nature karena mungkin dia mau respect juga untuk Gamora ya. Ya ada Athena Shield juga bahkan lebih ke arah defense ya. Oh tapi networknya Gamora sih jauh banget. 6.600 baru jadi Golden Staff juga. Iya baru aja. Baru aja jadi, tapi ini permasalahan dari Cloud adalah dia harus dapetin stack kan. Iya satu stacknya, yang kedua kayak dia ketinggalan jauh banget sih. Kalau kita bandingkan dengan yang lainnya, kita bandingkan dengan Nisanship-nya Mocha. Atau kita bandingkan dengan Rodney juga lah. Kita bandingkan dengan Rodney lah. Iya, untuk Dia duel stat Rodney aja line-nya udah ya. serem gitu loh. Apalagi Rodney sendiri juga magical damage ya kok. Iya. Dan kali ini masih mencoba untuk menunggu di area Lord Pit-nya. Gak mau terlalu gegabah sepertinya dari teman-teman Bigetron Bravo. Nungguin siapa yang bakalan ke pick off kali atau offset. Karena ini dari Red Bull ya. Dari area mid game ya mereka selalu main dari area boost. Yes, benar banget. Dan di situ kalau lihat Rodney-nya benar-benar sakit banget untuk Sinchiro Vision-nya, dan juga di situ kalau kita lihat Deta yang sudah mewanti-wanti pergerakan dari Red Bull Rebellion yang sudah mempoking ke arah Lord yang kedua. Di sini Barbosa berada di garda depan, Simba yang mencoba untuk masuk, dan Time Joker sudah dikeluarkan untuk membuat pemain dari Bigetron Bravo mundur ke belakang. Iya, dan langsung ada Black Dragon Form juga Cipi dari seorang Ryuk, hanya dipukul mundur aja pokoknya biar gak ada yang bisa nge-contest Lordnya. Iya bener banget. Oh tapi Deta berani banget sih. Ya ejector ke arah Barbosa tapi miss di situ, dan bahkan lihat Lei-nya udah Astaga. coba membuka dan bahkan langsung di-ansam overforce. Sorizo pun udah ngeluarin Meteor Shower kali ini, nggak punya resource skill yang cukup banyak dari teman-teman Bigetron Bravo. Sedangkan Deta bakal menjadi korban pertama kah kali ini, bakal coba dikejar. Mocha awas sendirian, dia bisa aja di pick off oleh seorang Simba yang sudah menunggu di area busnya. Iya bener banget. Lord kembali akan disecure oleh tim dari Red Bull Rebellion. Deta yang tadinya benar-benar sakit banget, dia dikeluarkan harus mundur ke belakang dulu. Bedrock Ice Break sudah dikeluarkan untuk memukul mundur tim dari Bigetron Bravo, dan dia well played. Dan Mocha berhasil memenangkan Lord yang kedua kali ini, Kak. Iya, itu Gamora tadi digeprek sama Barbosa aja langsung mundur ya. Kayak dua baru hilang ya kok ya. Iyalah kaget ya. Aduh apa tuh? Aduh aku digeprek Barbosa. Digeprek mantan. Aduh akhir bulan ya. Akhir bulan, serangan akhir bulan ya bun. Tapi memang sih dari seorang Gamora ini harus berhati-hati banget. Karena dia udah ketinggalan dari sisi network, dari sisi item juga. Lihat bahkan dari Mocha udah jadi Endless Battle, udah jadi Athena Shield, dia juga ada respect ke arah Sinyo dan juga Sorizo ya. Melihat juga Meteor Shower dari Sorizo ini menyakitkan banget karena udah punya Ice Queen One yang bisa memberikan efek slow, ada Glowing One juga burn efeknya. Dan dia udah punya Genius One nih Koala. Yes, dan juga kayak item-item dari Bigetron sendiri mereka lebih ke arah defense ya. Iya, Buat damage outputnya ini masih sedikit kurang. betul. Yang dimana itu sangat mudah banget buat Red Bull. Mereka tinggal nabrak naik ke atas sekarang. Iya, dan kali ini Lordnya udah mulai masuk TP dan bahkan Deta pun berhasil menjaga di area depannya. Masih ada Brilliant of Order dari seorang Sinyo hanya dipakai untuk mundur ke area belakang, tapi Lordnya masih bisa ditumbangkan dengan cukup mudah oleh teman-teman dari Bigetron. Tapi ternyata Cipi Ryuknya melenggang nganggung di area depan kali ini dengan Black Dragon Form, tapi belum ada yang tumbang dari teman-teman Bigetron Bravo. Siap bermain cukup objektif, lebih fokus ke area turret yang tersisa. Megato berhasil disecure oleh seorang Mocha di area bottom. Meteor Shower sudah dikeluarkan. Zaman Force-nya mengarah ke arah Sinyo di area mid lane. Rodney-nya ya justru free banget ke arah seorang Sinyo. Oh mukanya udah gemes banget tuh, dia pengen hancurin. Iya, pokoknya tahan turret tahan deh ya. Yes. Bener banget, dan kali ini nggak ada turret base yang dimiliki sama teman-teman dari Bigetron Bravo. Udah gundul semua nih Cipi. Bener Dan banget. ini bakal menjadi momen krusial sih sebenarnya. Bigetron Bravo seperti yang tadi aku udah bilang juga,
defensifnya kuat ya, masih ada Meteor Shower dari Sorizo dan bahkan Blazing Duet dari seorang Gamora tadi juga dipakai hanya untuk nge-clear minionnya aja. Penggunaan yang cukup bagus untuk Blazing Duet dari Gamora. Di sini mereka kembali menunggu momentum untuk masuk area base lane-nya karena memang walaupun sudah mempressure tim dari Begatron mereka Salaman dulu, kenalan ya. Aduh aku diangkat, nggak apa-apa. Tapi memang Barbosa sih ini tebel banget sih, dia pede banget sih untuk jaga depannya Cipi ya. Yes, benar banget. Dan permainan kembali pasif lagi di menit 17 kali ini. Kedua tim kembali menunggu momentum yang pas untuk melakukan team fight ya. Kayak mereka Iya. benar-benar bermain objektif. Walaupun di sini kalau kita lihat dari tim Begatron Bravo-nya hanya tersisa base turret utamanya aja. Betul, dan Cipi juga udah ngerasain kayak sensasinya nih game kedua sama kayak game pertama. Deg-degan Masih banget deg-deg sih. keser ya Cipi ya. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya banyak banget momentum yang nggak boleh sampai misplay banget dari teman-teman Red Bull. Sakit banget. Buset. Sinyo masih bisa pergi mundur dengan menggunakan Chaos and Order-nya. Well played Sinyo, harus regenerasi HP dulu. Iya, dan kalau kita lihat memang tadi flame shot-nya udah dilontarkan juga sama seorang Lei, sehingga mungkin timingnya kurang pas, Sinyonya masih bisa bertahan. Permainan kembali pasif. Feathered Ice Trade hanya digunakan untuk memukul mundur tim dari Begatron Bravo. Dan kayaknya mereka akan nunggu Lord yang ketiga, yang dimana Lord akan keluar dalam waktu 43 detik lagi, Kak. Iya, dan kalau kita lihat dari networknya, wah ini udah melambung tinggi ke arah teman-teman Red Bull Rebellion sih. Jauh banget, perbedaan 13.000. 13.000. Dan kalau sebenarnya dari Bigetron Bravo mereka masih bisa nggak sih balikin keadaannya? Dengan perbedaan network jauh seperti ini, dengan ketertinggalan mungkin dari itemnya juga, tapi kalau udah ke arah late game, semakin late game itu semua bergantung lagi kepada setupnya kan. Benar. Tapi kalau aku bilang sih, sorry tuh saya kayak BTR mereka kayak susah banget sih sudah buat bisa balikin keadaannya. Karena satu, kalau mereka pun mau ganti-ganti item masih cukup banyak. Karena mereka sekarang lagi di item yang defense. Oh iya, Bukan dari item yang ini ya, bener. buat kasih damage gede ya. Untuk damage effortnya mungkin agak sedikit Betul, sulit ya betul. dari teman-teman Bigetron Bravo. Karena mereka mungkin lebih respect banget sama damage yang keluar dari Red Bull. Sehingga item defensif yang banyak diamankan sama teman-teman Bigetron Bravo. Dan Lordnya sesuai dengan perkiraan Cipi, mereka bakal nungguin lagi Lord yang ketiga. Mereka mau coba untuk main lebih aman lagi dari sisi Red Bullnya. Tapi jangan terlalu lama juga ya. Iya, makanya serem-serem juga ya, Bu. Setupnya mungkin bisa aja diamankan sama teman-teman dari Bigetron Bravo, openingnya bisa aja dimainin balik. Dan Rodney masih di posisi atas, jadi teman-teman Red Bull nih mereka harus hati-hati buat team fight sih. Tipis banget dan Rodney ya masih bisa diamankan oleh seorang Monka kali ini. Simbanya juga gak bakal bisa lari kemana-mana Masih karena ada ada Predator Immortal. Strike juga. Masih ada Immortal kali ini, tapi bakal langsung hilang begitu saja kah? Enggak, ternyata malah Simbanya yang bakal di take down begitu saja. Deta bakal coba mundur terlebih dahulu. Sinyo pun semua teman-teman dari Bigetron Bravo langsung bergerak mundur balik ke area base-nya. Iya, Bigetron Bravo bermain cukup objektif karena dia nggak mau membuat kesalahan. Ini udah benar-benar late game. Lord ketiga berhasil di-secure oleh tim dari Red Bull Rebellion karena tadi benar-benar momennya deg-degan banget sih pas Lordnya tinggal setengah. Iya, itu kayak kalau misalnya aku yang jadi Mocha juga kayak aduh bakal kecolong nggak ya, tapi ternyata masih bisa diamankan. Dan bahkan itu momentumnya memang pas banget. Simbuanya juga bakal tumbang langsung. Iya, Pedro Estre juga dikeluarkan oleh Lai di area mid lane. Situ zaman Force juga sudah dikeluarkan. Lord sudah mulai masuk ke area best lane. Benar, tapi Gamora kali ini Blazing Duet tidak memberikan damage yang cukup dari teman-teman Bigetron Bravo dan langsung berfokus terhadap base-nya Red Bull Rebellion 2-0 kali ini untuk match kita yang pertama, match pembuka di hari yang kedua. Well played. Wah, kayaknya saya tahu tuh yang tahu siapa. Siapa tuh? Ya betul gak sih? Ibu manajer ya. Iya. Ibu manajer Ibu Kelapau. Tapi aku bisa bilang sih di game yang kedua ini kita tadi sempat kayak agak deg-deg dari draft picknya ya. Dimana dari Bigetron Bravo